Shalom teman-temanku semua, kembali lagi pada kesempatan video kali ini. Dan di video ini adalah versi panjang dari video sebelumnya ya, yang berjudul Ganjaran Mengikut Yesus ya. Mengikut Yesus itu ada ganjarannya, nggak cuman enak-enak doang ya. Ngikut Yesus itu menderita. Nah, maka ada dua pertanyaan nih. Kok ikut Yesus menderita? Terus pertanyaan yang kedua, ikut Yesus itu seharusnya enak-enak ya. Nah, ini ada dua golongan yang sama-sama nggak bener ya, persepsinya nggak bener ya. Yang pertama dulu, atau yang kedua dulu ya, yang ikut Yesus itu enak-enak. Siapa bilang gitu ya kan, ikut Yesus kok enak, ikut Yesus itu menderita. Nah, terus golongan yang pertama itu ikut ya, berarti kok menderita tuh gimana nih, ikut Yesus kok menderita, jadi Yesus itu jahat dong? Ya enggak. Gini, yang dimaksud menderita itu adalah daging kita ya. Bukan cuma daging ini doang, tapi daging itu adalah segala keinginan daging, kedagingan, pikiran kita. Kalau aku lebih suka nyebutnya pikiran kita ini loh ya, karena musuh terbesar manusia adalah pikirannya sendiri ya. Jadi yang menderita adalah pikiran kita ya, pikiran kita yang menderita gitu loh. Karena kenapa harus menderita? Ya namanya aja kita masih hidup dan tinggal di bumi ini ya, di bumi ini dan juga di dalam dunia ini ya. Ya, untuk apa sih kita menderita gitu loh? Yang pertama, yang pasti supaya iman kita semakin bertumbuh, semakin dewasa ya. Kalau ikut Yesus iman kita nggak bertumbuh, iman kita nggak dewasa, ya ngapain, percuma gitu loh. Mending ikut yang lain gitu, mending ikut roh yang lain ya. Tapi ikut Yesus, meskipun kita menderita, hidup di dalam penderitaan, iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin dewasa gitu loh. Kenapa? Karena yang kedua, kita harus semakin hidup serupa dengan Kristus ya. Di video-video yang lain aku sudah menjelaskan bahwa adanya kesempurnaan ilahi. Kesempurnaan ilahi itu nggak serta-merta kita ikut Yesus langsung jadi sempurna gitu ya, kita jadi Tuhan kedua gitu, jadi dewa istilahnya ya kan. Enggak gitu. Sekali lagi, selama kita hidup di dunia ini, dosa-dosa, roh jahat yang istilahnya apa sih ya, roh jahat yang berubah menjadi pikiran buruk ya kan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, itu pekerjaan si roh jahat ya. Nah, itu yang harus kita lawan, dan itu masih berkeliaran di dunia ini ya. Pasti, karena dunia ini ya tempat tinggalnya mereka gitu loh. Nah, tapi justru kita yang manusia ini yang hidup di dunia ini adalah terang. Firman Tuhan berkata, kita adalah garam dan terang bagi dunia ini ya. Tapi bukan serta-merta kita jadi Tuhan, enggak. Kita tetap masih manusia, masih punya daging, masih punya keinginan pribadi ya. Tapi kalau keinginan pribadi kita mulai diserang oleh kekhawatiran, ketakutan, nah maka kita menjadi sama seperti siapa dong? Bukan sama seperti Tuhan, ya kan? Karena tujuannya Tuhan, maunya Tuhan kepada hidup kita adalah semakin serupa terhadap Dia, gitu. Semakin sempurna. Nah, jadi kesempurnaan ilahi itu adalah perjalanan iman kita hari demi hari untuk menjadi semakin serupa seperti Yesus. Ya, jadi nggak instan, ada proses. Makanya kita harus peluk itu proses. Supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh, supaya kita semakin serupa seperti Kristus. Nah itu. Jadi nggak instan, nggak langsung kita jadi dewa gitu, enggak.
Ya, makanya kita harus menderita. Yang menderita adalah pikiran kita. Karena pikiran kita ini kita pakainya pikiran manusia terus gitu loh. Ya. Makanya kalau begitu firman Tuhan datang, seringkali ketahan gitu loh, ketahan di otak kita ini loh. Nah, karena kita masih terlalu mengandalkan pikiran manusia, ya, manusiawi kita. Nah, supaya firman Tuhan itu bisa tembus ya sampai ke dalam jiwa kita, ya kita harus lepaskan aja, lemesin aja, ya kan? Nggak usah ngotot. Wow, kok firman Tuhan begini sih, tajam banget. Firman Tuhan yang ada di Alkitab kita, yang kita baca setiap hari, itu nggak cuma yang enak-enak doang, ya. Tapi ada yang tajam-tajam, ada yang mengiris, menyayat hati, menyayat pikiran kita. Dan itu, yes, itu firman Tuhan, dan itu harus. Karena tujuannya untuk mematahkan pikiran kita ini, pikiran manusia, ya, yang seringkali mendominasi segala perasaan dan keputusan kita. Nah, yang Tuhan mau adalah firman-Nya masuk ke dalam pikiran kita, menguasai jiwa kita. Supaya apa? Supaya kita dapat melakukan firman tersebut. Gitu loh. Dan ketika kita melakukan firman tersebut, pasti nggak enak bagi pikiran kita. Nggak enak. Sama sekali nggak enak. Tapi kalau kita berniat dan mau untuk melakukan firman, maka ujung-ujungnya kekekalan. Ya. Bukan sekedar kita berbuat baik, no, tapi ujung-ujungnya membawa kekekalan itu sendiri. Hidup kita tertransformasi, terubahkan oleh firman Tuhan. Ya, hidup kita menjadi lebih enak dan lebih damai. Ya, karena belum tentu kalau kita misalkan orang jenius, ya, orang pinter, mampu menyelesaikan segala permasalahan apapun di dunia ini, tapi belum tentu hatinya merasa damai. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, hati kita sudah pasti damai. Meskipun kedagingan kita tersiksa, meskipun pikiran kita tersiksa, asalkan kita mau melakukan kehendak-Nya, maka kita akan memperoleh damai sejahtera dan kekekalan kita nanti di surga. Ya, di surga, entah usia kita telah usai atau Tuhan Yesus sendiri yang datang untuk kedua kalinya dan menurunkan surga itu ke atas muka bumi yang baru, ya, yang dinamakan the new earth, atau mungkin the new world, ya, bumi baru. Ya. Jadi itu saja dari aku tentang ganjaran mengikut Yesus. Ya, pasti tidak enak, pasti menderita, tapi kita bakal menerima kekekalan yang sudah pasti. Kita hidup dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Shalom.